Halo teman-teman para pejuang PTN 2024. Nah, bagi kalian nih yang sudah menantikan untuk bocoran soal di bagian PBM untuk yang hari kelima kemarin ya, sesuai dengan FR 5 Mei 2024, yuk kalian simak video ini dari awal sampai akhir tentunya. Dan kita akan cek seperti apa saja ya tipe soal yang keluar di hari kelima kemarin. Dan ini adalah soal yang pertama. Oke, nah, ini adalah soal yang pertamanya ya, berkaitan dengan ejaan nih teman-teman, karena ternyata penggunaan ejaan, terus juga yang kemarin itu ada juga yang menanyakan tentang kata baku dan tidak baku. Sekarang kita coba cek dulu ya untuk soal tentang ejaan. Di sini yang ditanyakannya adalah penulisan yang salah pada kata yang bercetak tebal. Oke, nah sekarang kita langsung analisis ya. Yang pertama di sini ada praanggapan. Sebetulnya, jika kalian masih ingat nih mengenai bentuk terikat nih teman-teman, kalau bentuk terikat, karena dia namanya juga terikat, pasti haruslah mengikat pada kata berikutnya ya. Nah, pra termasuk ke dalam satu di antara bentuk terikat. Kalau seperti itu, di sini udah tepat penulisannya itu salah ya gitu. Jawabannya sudah tepat ada di yang A. Seharusnya kata pra, kemudian juga pasca. Pra itu kan sebelum ya, pasca sesudah. Selanjutnya ada antar, ada anti, gitu kan, ada non. Nah, itu adalah beberapa contoh dari bentuk terikat. Teman-teman, ketika bentuk terikat ini kalian temukan di dalam jawaban gitu kan, terus penulisannya ternyata tidak digabung, nah otomatis itu pasti jawaban yang tepatnya. Mengapa demikian? Ya karena seharusnya kan di sini penulisannya itu digabung. Harusnya praanggapan, tidak ada spasi. Gitu ya. Nah, hanya saja masih ingat kan pengecualiannya apa? Jika kata berikutnya itu diawali dengan huruf kapital atau berupa singkatan, otomatis harus dipisahkan dengan tanda hubung. Oke, jawabannya ada di yang A ya. Namun hati-hati nih, terkecoh dengan yang B. Ini dibalik, hati-hati. Masih ingat dong, di ada yang sebagai preposisi dan di sebagai prefix atau awalan. Dibalik, kalau kita lihat sekilas itu kan kayak kata kerja gitu ya. Wah, ini salah nih pasti. Nah, hati-hati, cek dulu kata berikutnya. Di balik popularitas ini. Nah, popularitas itu kan nantinya merujuk pada posisi gitu kan, teman-teman. Sehingga penulisannya dia sudah tepat dipisah karena merujuk pada posisi. Posisinya apa? Popularitas gitu. Hati-hati ya hati-hati ya terkecoh. Kemudian untuk tipe 2 sudah tepat kardiovaskular. Nah, hati-hati ya kalau ada kata kardiovaskuler baru itu dia tidak baku. Alangkah lebih baik kita ingat-ingat kata-kata yang baku dan tidak baku karena itu keluar di bagian PBM. Dan yang terakhir di sini glikemik, glikemik pun dia sudah tepat ya penulisannya. Kalau kalian cek secara leksikal gitu, makna kamusnya, untuk kata glikemik ini berkaitan dengan istilah kedokteran, zat karbohidrat yang terdapat di dalam gula darah. Karena ini kan lagi ngomongin tentang gula darah nih teman-teman. Gitu ya. Cukup mudah ya untuk soal pertama. Oke, yuk sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini tentang kalimat efektif ya. Yang ditanyakannya perbaikan kalimat tersebut agar menjadi efektif. Teman-teman, kalau tipe soalnya seperti ini, berarti kita diminta untuk mencari tahu kira-kira apakah ada kata yang harus diganti atau tidak, dihilangkan atau tidak, atau bahkan mungkin ditambahkan. Sekarang kita akan cek dulu ya kejelasan subjek dan predikatnya, karena biasanya nanti dari hal itu kita bisa mengetahui kata mana sih yang harus dihilangkan atau ditambah atau bahkan mungkin diganti. Dan itu akan jauh lebih efektif daripada kita mengecek satu persatu opsi jawabannya. Kita cek ya, apa yang dibahas di kalimat ini, kejadian masa kecilnya itu. Nah, ini yang dibahas nih, ini subjeknya. Namun ada kata yang ya di sini, sehingga kalau ada kata yang, masih ingat ya teman-teman, berarti si subjeknya itu akan diperluas. Nah, yang akan berdampak langsung. Nah, berarti sampai sini nih gitu. Karena dari kata pada ini dia termasuk ke dalam keterangan.
karena kata pada itu kata tugas ya gitu. Pada perkembangan pola berpikir anak-anak di masa depan. Oh, berarti ini ada dua keterangan. Wah, kalau seperti itu predikatnya apa? Tidak jelas nih di sini. Padahal kalau kita perhatikan teman-teman, di sini ada kata kerja ya. Kata kerjanya itu adalah akan berdampak. Nah, ini pasti nanti akan berkaitan dengan apa? Tentunya dengan predikat. Hanya saja karena ada kata yang di sini, berarti kita nggak bisa tuh memenggal kata yang itu sebagai akhir dari subjek. No, nggak bisa ya. Kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ya dihilangkan gitu kata yang ini. Jadi ada di yang A. Kayak gitu ya teman-teman. Itu lebih cepat dan itu akan jauh lebih efektif. Oke, mudah ya. Kalau yang B menghilangkan kata berdampak setelah kata akan. Nah, justru kalau ini berdampak dihilangkan, akan langsung, nah tetap aja nggak ada predikatnya. Mengganti kata itu dengan kata tersebut, ini sama, ini, itu, tersebut, itu kan nantinya pada kata rujukan. Jadi yang ngapain gitu diganti dengan sinonim, sama aja bohong, gitu ya. Menambahkan tanda koma setelah kata itu, tetap aja nggak akan jelas gitu. Karena kalau ada kata yang itu nggak boleh diawali dengan tanda baca apapun, termasuk tanda baca koma, kecuali kalau dia itu merupakan keterangan aposisi. Dan yang terakhir, mengganti kata pada dengan, mohon maaf ini N-nya rangkap, dengan kata ke. Nah, hati-hati ya, ini dia itu dua hal yang berbeda. Kalau ke itu biasanya langsung merujuk pada posisi gitu atau tempat. Ayah pergi ke kantor. Nah, berarti ke tempat kan gitu. Ke kantor itu merujuk tempat. Tapi kalau pada itu bisa berkaitan dengan posisi atau berkaitan dengan hal tertentu. Kalau ini berkaitan dengan hal pada perkembangan pola pikir anak-anak. Oke, mudah ya. Cukup mudah, namun hati-hati ini terkecoh, jadi harus agak lebih teliti juga. Yuk lanjut lagi di soal yang ketiga. Ini tentang penggunaan tanda baca nih teman-teman. Katanya yang salah ya, kesalahan. Kita lihat ya. Kalimat 7, 6, 4, 3, 2. Kita cek dari 2 dulu ya. Berarti di sini kalimat 2-nya. Kita lihat di sini yang pertama ada titik, ini untuk bilangan sudah tepat ya. Terus juga ada titik dua. Nah, kita cek apakah ini rincian atau bukan. Perkembangan anak terjadi dengan sangat pesat pada 1.000 hari pertama kehidupan mereka. Titik dua, saat anak berusia 0 hingga sekitar 3 tahun. Oke, berarti ini ada rincian. Ini pertama dan ini rincian kedua. Berarti tanda titik dua di sini dia sudah tepat menyatakan kata iya itu, gitu ya, merincikannya. Berarti bukan kalimat kedua. Tiga sekarang, menurut para ahli koma, ini sudah tepat karena kan dia keterangan di awal. Gitu. Terus ini tanda garis miring berarti menandakan atau, jadi sudah tepat juga ya. Fokus ke tanda baca ya. Kalimat 4 sekarang. Pernyataan itu didukung dengan studi yang menemukan, koma, anak yang sejak lahir hingga usia 15 tahun dibacakan dongeng oleh orang tuanya mendengar 1, juta kata lebih banyak daripada mereka yang tidak mengalami aktivitas serupa. Berarti di sini tanda koma aja ya. Kalau untuk yang 1,4 juta itu sudah tepat ya karena dia bilangan desimal. Nih, teman-teman, ini kan pernyataan itu subjeknya ya, didukung itu predikatnya dengan studi yang menemukan. Nah, di sini nih, hati-hati ini keterangan, tapi ini tanda komanya tidak tepat teman-teman sebetulnya. Mengapa? Karena di kalimat keempat ini dia termasuk ke dalam kalimat majemuk gitu. Mengapa kalimat majemuk? Karena dia itu ada dua klausa sebetulnya. Yang ini klausa pertama, yang ini klausa kedua. Artinya akan ada dua pola gitu kan. Nah, anak yang sejak lahir hingga usia 5 tahun itu adalah subjek yang kedua, dibacakan itu predikat, dongeng oleh orang tuanya. Nah, di sini berarti dia itu sebagai apa? Sebagai pelengkap gitu. Pelengkapnya sampai mana? Sampai sini sebetulnya lebih banyak daripada itu merupakan keterangan. Gitu ya. Nah, teman-teman, kalau seperti itu kan dia ada pola, otomatis tanda baca koma di sini itu dia tidak tepat gitu. Harusnya tanda baca koma ini dihilangkan aja, terus diganti dengan kata apa? Dengan kata bahwa
Gitu deh. Karena kalau untuk secara umum berarti polanya tuh SPK saja. Dari dengan sampai titik itu keterangan gitu. Cuman di dalam keterangan tersebut terselip adanya pola lain. Jadi pola dalam pola. Jadi maksudnya tuh kayak gini, subjek, predikat, keterangan. Nah, di bawahnya itu nanti akan ada lagi subjek, terus ini predikat, pelengkap, dan terakhir itu adalah keterangan. Kayak gitu ya, pola dalam pola. Jadi di kalimat keempat ini tanda komanya dia tidak tepat. Dan kalau ada perbaikannya misalnya mengenai soal tanda baca koma pada kalimat 4 dapat diperbaiki dengan cara, nah, misalnya diganti dengan kata bahwa, berarti itu jawaban yang tepat. Gitu ya teman-teman, ada di C nih untuk kalimat yang penggunaan tanda komanya tidak tepat. Menemukan bahwa, menjelaskan bahwa, menceritakan bahwa, kayak gitu ya itu pasti akan menjelaskan gitu. Yuk sekarang lanjut di kalimat yang keenam untuk cek dulu agar kalian lebih paham lagi nih. Tak hanya itu, koma, aman ya. Saat mendengar dongeng, nah di sini berarti dia itu keterangan juga ya. Berarti aman. Terus yang ketujuh, di sini ada titik koma. Nah, hati-hati nih terkecoh dengan ini. Dia penggunaan titik koma pun itu akan digunakan dalam apa? Tentunya dalam penggunaan kalimat majemuk. Nah, majemuknya dia bisa dua hal. Bisa majemuk yang setara atau majemuk yang kategorinya itu atau jenisnya adalah bertingkat. Gitu ya, teman-teman. Jadi pasti akan ada dua pola. Anak pun nah bisa membangun kreativitas melalui aktivitas membaca bla 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 ini adalah klausa yang pertama. Hal itunya ngacu kemana? Ngacu ke sini ya gitu. Yang ini nih kreativitas melalui aktivitas membaca. Nah itu kan berarti masih sama gitu, setara dia itu. Oke, berarti kalimat 7 tepat juga ya. Nah, kayak gitu teman-teman hasil analisisnya. Yuk sekarang lanjut ke soal tentang ejaan lagi, tapi yang ditanyakannya pada paragraf pertama nih. Penggunaan ejaan yang tidak tepat di paragraf pertama. Nah, berarti ada di sini ya. Apakah ada di kalimat satu, terus juga kalimat 3, kalimat 4, kalimat 5, atau kalimat 7. Nah, di sini kita akan coba cari tahu dulu ada tanda baca apa, ada ejaan apa. Karena kalau untuk ejaan dia itu cakupannya tidak hanya tanda baca ya, tetapi juga penggunaan kata. Kita lihat ya di sini ini kapital, terus juga di sini ada tanda koma. Ups, maaf, yang kalimat dua enggak ya? Ini ada tanda petik dua, terus ada koma, ini kapital, kapital, ini kapital, ini kapital. Terus di sini ada tanda koma, di yang kalimat 5 ada tanda kapital, ada tanda koma. Untuk ejaannya nanti silakan kalian cek ya kira-kira tepat atau enggak. Terus di sini ada tanda koma. Oke, nah itu adalah yang berkaitan dengan tanda bacanya. Sekarang silakan kalian coba cek ya dan analisis kira-kira penggunaan tanda bacanya sudah tepat. Kalau sudah tepat, silakan dong kalian tolong cek dari segi ejaan. Ejaannya ke penggunaan kata dalam kalimat tersebut. Silakan dicoba dulu ya. Dan jangan lupa nih, untuk melatih kalian dalam memahami ejaan, yuk lemparkan pilihan jawaban kalian di ruang komentar. Dan silakan nanti cek serta pahami pembahasan lebih lengkapnya pada video bocoran soal SNBT 2024 untuk subtes TPS bagian PBM berdasarkan FR hari kelima 5 Mei 2024 di part yang kedua. Sampai jumpa teman-teman.